Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Fadil Imran Kapolda Jaya resmi ditahan Mabes Polri, diduga terkait Ferdy Sambo. Dalam kasus polisi tembak polisi atas penembakan Brigadir Joshua hingga mati. Pertama, Polres Jakarta Selatan pertama yang memeriksanya dan belum menemukan kasusnya atau tersangkanya. Lalu Fadil Imran Kapolda DKI atau Jaya mengambil alih penanganan kasus penembakan Brigadir Joshua. Dalam pemeriksaan perkara Brigadir Joshua, semua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan saksi ahli dan barang bukti dan semua sudah diperiksa. Hanya saja membantu Ferdy Sambo tidak mengikutkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Seakan Ferdy Sambo tidak ikut terlibat terkait penembakan Brigadir Joshua. Setelah selesai pemeriksaan penembakan Brigadir Joshua, Fadil Imran mendatangi Ferdy Sambo ke kantornya, langsung peluk-pelukan, seperti Ferdy Sambo berhasil dibantu Fadil Imran. Melihat hasil pemeriksaan Brigadir Joshua yang dilakukan Fadil Imran, seperti Fadil Imran membantu Ferdy Sambo yang dianggap hasil pemeriksaannya tidak baik. Lalu Fadil Imran dicopot jabatannya selaku Kapolda DKI atau Kapolda Jaya. Bareskrim sudah bingung siapa pelaku pembunuhannya, lalu menetapkan Baradae sebagai tersangka yang tadinya sebagai saksi dan diragukan juga kedudukannya sebagai saksi karena dia melakukan penembakan tersebut karena dalam keadaan terpaksa. Setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka, untuk mendapat memeriksa tersangka, Baradae harus didampingi pengacara Silitonga, dan tidak lama pengacara Silitonga tarik diri sebagai pembela tersangka Baradae karena dia berubah-ubah keterangannya katanya. Selanjutnya Bareskrim menunjuk Diolipa sebagai pengacara tersangka Baradae. Langsung Diolipa mendatangi tersangka Baradae di ruang tahanannya, langsung diajak berdoa dan menyanyikan 2 lagu gereja dengan lirik hidup ini sementara. Jangan sia-siakan hidupnya. Setelah tenang hatinya, disuruh menulis kejadiannya di atas kertas 4 halaman yang intinya tersangka Baradae menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo selaku atasannya. Besok harinya Kapolri Listio Sigit menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, padahal waktu Fadil Imran memeriksa perkara polisi tembak polisi tidak melibatkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Berakibat hasil pemeriksaan, Fadil Imran memberikan keterangan palsu dalam pemeriksaan Ferdy Sambo, sehingga Ferdy Sambo memberi keterangan palsu yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Dengan alasan tersebut, Fadil Imran selaku Kapolda Jaya atau Kapolda DKI secara resmi ditahan Mabes Polri terkait Ferdy Sambo. Diduga status Fadil Imran sudah sebagai tersangka dan sudah ditahan secara resmi. Harapan saya, polisi segera menyelesaikan kasusnya untuk disidangkan agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang saya lihat masalah penyelesaian perkara Ferdy Sambo ini, di mana awalnya perkara daripada Brigadir Joshua itu dilakukan oleh Kapolres Jakarta Selatan.
karena tidak ditemukan alat tersangkanya, maka perkaranya tersebut ditarik ke Kapolda DKI atau Kapolda Jaya. Lalu Kapolda Jaya memeriksanya. Semua perkara tersebut diperiksa sebagai saksi ahli, saksi-saksi, dan juga barang bukti dan lain sebagainya. Dan setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan tersangkanya. Dan juga di dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak memasukkan nama Ferdy Sambo ikut terlibat dalam perkara tersebut. Tidak disebutkan, hanya nama-nama orang lain aja yang disebut namanya. Sehingga di mana dalam pemeriksaannya tersebut, di mana tersangkanya hanya orang lain, yaitu yang disebut tersangkanya di situ adalah orang lain tersebut. Tetapi melihat hasil pemeriksaan Brigadir Joshua yang dilakukan Fadil Imran, seperti Fadil Imran membantu Ferdy Sambo, yang dianggap hasil pemeriksaannya tidak baik, karena di mana di sana tidak ada nama Ferdy Sambo sebagai tersangka, sehingga Fadil Imran dicopot jabatannya selaku Kapolda DKI. Bareskrim sudah bingung siapa pelaku pembunuhan, lalu menetapkan Baradae sebagai tersangka yang tadinya sebagai saksi karena dia melakukan penembakan untuk membela diri. Setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka, untuk dapat memeriksa tersangka Baradae harus didampingi pengacara, lalu ditunjuk pengacara Silitonga, dan tidak lama pengacara Silitonga tarik diri karena tersangka Baradae sering berubah-ubah katanya. Untuk sebagai pembela tersangka Baradae, selanjutnya Bareskrim menunjuk Deolipa sebagai pengacara tersangka Baradae. Langsung Deolipa mendatangi tersangka Baradae di ruang tahanannya, langsung dapat berdoa dan menyanyikan 2 lagu gereja dengan lirik "Hidup ini sementara, jangan sia-siakan hidupmu". Setelah tenang hatinya, disuruh menulis kejadiannya di atas 4 halaman kertas, yang intinya tersangka Baradae menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo selaku atasannya. Besok harinya Kapolda Listio Sigit menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, padahal waktu Fadil Imran memeriksa perkara polisi tidak melibatkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Melihat hasil pemeriksaan, Fadil Imran memberikan keterangan palsu dalam pemeriksaan Ferdy Sambo, sehingga Ferdy Sambo memberi keterangan palsu yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Dengan alasan tersebut, Fadil Imran selaku Kapolda DKI atau Jaya resmi ditahan Mabes Polri terkait Ferdy Sambo. Diduga status Fadil Imran sudah sebagai tersangka dan sudah ditahan secara resmi. Harapan saya polisi segera menyelesaikan kasusnya untuk disidangkan agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.